Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa dari sini. Semua sehat. Dan harapan saya juga semua mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih. Attention please, this is the final call for passengers of Japan Airlines on flight number JL7. Sekali lagi perkenalkan nama saya Sia. Narita. Nama saya Sia, saya adalah leader yang akan mendampingi Bapak Ibu 13 hari dari keberangkatan sampai nanti kepulangannya. お客様にご案内申し上げます。最終のご案内をいたします。成田。Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita mau berdoa. Siapa yang berkeluarga boleh pegang tangan ibunya, istrinya, ayahnya, anaknya, ya rangkul juga boleh, ya. Oke, keluarga, jangan jauh-jauh, ya. Ya, kemudian hal yang ketiga, seperti yang tadi nanti saya balikin Pak. Pak, kok ke sini Pak? Halo, thank you. Shalom, sekarang kita udah landing di Dubai dan kita mau menuju ke gate berikutnya untuk melanjutkan perjalanan kita menuju Kairo. Habibi come to Dubai. Woi, puji Tuhan kita sudah sampai di Kairo. Halo Kairo. Foto-foto dulu ya sebelum kita imigrasi dan ambil koper. Oke, siap. Siap, maskernya dilepas dulu biar gantengnya kelihatan. Sebelum kita tur, kita mau makan siang dulu. Oke, kita lihat restorannya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tunggu. Ya. Pak Edi di sini dulu Pak Edi. Ya. Di sini dulu Pak Edi bersama keluarga. Dipegang kuenya, kita mau tiup lilin bersama. Dikipas aja nanti boleh. Boleh sabunnya? Ya. Kita berdiri, kita nyanyi pakai suara kita masing-masing. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
meresmikan agama Kristen di Mesir. Walaupun agama Kristen sudah ada di Mesir mulai abad pertama Masehi, Bapak Ibu. Tapi belum agama resmi. Tapi setelah abad keempat Masehi, Ratu Helena dia meresmikan agama Kristen di Mesir. Makanya kebanyakan dari tempat-tempat benteng Romawi itu diganti untuk jadi gereja-gereja, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya adalah benteng punya orang Romawi. Tapi setelah Ratu Helena meresmikan agama Kristen di Mesir, kebanyakan dari tempat di sini jadi gereja. Dulu ada 20 gereja di sini, Bapak Ibu. Tapi sekarang ada 7 saja. Kita akan masuk ke dalam 2 yang penting sekali. Yang pertama adalah gereja gantung. Disebut sebagai gereja gantung karena dibangun atas benteng Romawi dan bawahnya kosong, Bapak Ibu. Makanya disebut sebagai gereja gantung. Sekarang kita akan masuk ke dalam gereja gantung. Tapi sebelum kita masuk ke dalam gereja, sama Bapak Ibu lewat dari tempat itu dan lihat apa yang ada di bawah. Di bawah sekarang ada jalan kosong. Tapi dulu itu jalan apa? Jalan Sungai Nil. Artinya dulu Sungai Nil lewat dari tempat ini. Cerita itu Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu. Jadi Sungai Nil lewat dari tempat ini. Tapi karena sudah ada banyak bangunan atas tepi Sungai Nil, jadi lebih sempit sekarang Bapak Ibu. Sungai sekarang dekat, tapi dari daerah ini kita akan lihat di bawah itu kosong, dulu jalan Sungai Nil. Dan dulu Sungai Nil lewat dari bawah gereja. Makanya disebut sebagai gereja gantung. Jadi kita lihat jalan Sungai Nil dan kita akan masuk untuk kita masuk ke gereja gantung. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu. Jadi dulu daerah ini semuanya adalah benteng Romawi, Bapak Ibu. Dulu semuanya benteng Romawi. Tapi sekarang atau setelah abad keempat Masehi jadi gereja-gereja. Kalau kita lihat di bawah ini dulu Sungai Nil lewat dari tempat yang kita berada di dalamnya. Tapi karena sudah ada banyak bangunan atas tepi Sungai Nil, jadi lebih sempit sekarang. Tapi dulu lewat dari sini dan lewat dari bawah gereja. Kita mau masuk ke gereja gantung. Di Mesir, kalau kita lihat di gambar di depan kita, itu ada beberapa tanda atas mereka sudah berada di Mesir. Mereka sudah berada di Mesir karena ada apa di dalam gambar ini Bapak Ibu? Tanda Mesir. Ada piramid sebelah kiri di atas, ada apa lagi? Sungai Nil dan pohon korma yang terkenal sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat di atas, akan lihat ada banyak pohon korma. Itu bukan kelapa Bapak Ibu, itu korma. Jadi itu tanda keluarga kudus mereka berada di Mesir Bapak Ibu. Pas benteng Romawi dan seperti kita sudah kasih cerita untuk Bapak Ibu, bawahnya kosong makanya disebut sebagai gereja gantung. Cerita itu mulai abad keempat Masehi Bapak Ibu. Tapi beberapa orang beberapa saran bilang gereja ini ada sebelum abad keempat Masehi karena itu dipakai sebagai kuil sebelum jadi gereja Bapak Ibu. Kuil untuk dewa-dewi orang orang Romawi Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk ke bagian utama dari gereja, akan lihat kita ada tanda. Masih ada beberapa gambar yang punya kuil atau dewa-dewi orang Romawi Bapak Ibu. Tapi setelah abad keempat Masehi itu diganti untuk jadi gereja. Abad keempat Masehi mereka membangun gereja ini atas benteng Romawi Bapak Ibu, dan gereja ini dibersucikan untuk Bunda Maria. Mulai abad ke-10 Masehi Bapak Ibu. Tadi saya sudah cerita untuk Bapak Ibu ada mukjizat terjadi dan Bunda Maria pernah menampak dirinya di sini kepada Paus. Abad ke-10 Masehi. Mulai saat itu atau gereja ini dibersucikan untuk Bunda Maria. Kita ada tanda Bapak Ibu. Gambar Bunda Maria muncul sendiri
Setelah Bunda Maria menampak dirinya di sini, Bapak Ibu, di dalam gereja abad ke-10 Masehi ada gambar Bunda Maria atas tiang ini, kita bisa lihat. Di sana ada banyak tiang kan? Tapi ada satu yang info Bapak Ibu bahwa gereja ini sebelum dipakai sebagai gereja, dulu dipakai sebagai kuil untuk orang Romawi. Pasti orang Romawi mereka punya dewa-dewi sendiri Bapak Ibu. Jadi sebelum dipakai sebagai gereja abad ke-4 Masehi, itu dipakai sebagai kuil untuk orang Romawi. Di atas kita bisa lihat ada lukisan yang di belakang itu warnanya putih atau kuning Bapak Ibu. Dan di depannya ada yang warnanya coklat atau hitam. Ya, tahu Bapak Ibu siapa ya? Di sana warnanya biru Bapak Ibu. Dari di bawah disebut merah, disebut kita akan lihat daerah ini dan kita cerita tentang merah. Antara dua teluk ini Bapak Ibu. Hati-hati ya Ibu, turunnya pegangan. Sebelah kiri guanya. Oke. Ini adalah sumur di mana keluarga Kudus pada saat mengungsi mereka mengambil air dari sumur ini. Oke. Very good. Kita turun, ya. Ya, di sini adalah gua di mana keluarga Kudus tinggal pada saat itu. Mahna في مصر أصلا ولا في إندونيسيا. Ini guanya. Di mana itu keluarga Kudus tinggal di sini. Di dalam gua sini waktu mengungsi. Yang dikejar-kejar teroris. Iya. Sekarang masa retur, kita mau melakukan ibadah hari Minggu di salah satu tempat spesial di Kairo, itu di Mesir. Kita ada di Gereja Mujizat, Gereja Simon the Tanner, atau biasa umum orang Indonesia mengatakan Gereja Sampah. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bunda. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Ujian penyembahan di tempat ini, sebuah tempat yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, tempat di mana peristiwa asli terjadi, tempat yang ribuan mil dari tempat kami, tapi Engkau yang berkenan membuat kami berada di tempat ini bersama, yang selama ini mendukung kami sebagai suami dan anak. Sekalipun ada yang sendirian dan kami, tetapi Tuhan menemukan itu saudara-saudara baru dan juga sahabat sejarah siaran ini. Terima kasih untuk salam kami, untuk beberapa orang cinta kami yang ada di tanah air. Dan Tuhan, lihatlah hati kami, biarlah kami terpaut kami di dalam kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah Terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah Di hidupku, di
berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang telah sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Cheops, dia yang membangun piramida yang paling besar di sini. Piramida Raja Cheops, Bapak Ibu, paling besar 148 tingginya, masing-masing sisi 240 meter, Bapak Ibu. Setelah Raja Cheops yang kuasa Mesir 29 tahun, anaknya naik ke tahta Mesir dan anak Raja Cheops namanya Kefren. Kefren dia kuasa Mesir 9 tahun dan dia membangun piramida yang kedua yang tingginya 137. Setelah Raja Cheops dan Kefren, Menkaure atau Menkaure, anak Raja Kefren dari cucu anak Cheops. Dia yang membangun piramida yang ketiga di sini, Bapak Ibu. Jadi 3 piramida di depan kita punya 3 raja, Cheops, Kefren, dan Menkaure. Jadi Bapa, putra dan cucu. Rohani sekali, Bapak Ibu. Tidak, Bapa, putra dan cucu, Bapak Ibu. Tiga piramid punya 3 raja dari keluarga nomor 4. Sekarang kita di depan piramida yang pertama, kita akan lebih dekat untuk kita. Ada yang tanya, oh satu batu berapa? Ya, itu satu hal sangat penting, Bapak Ibu. Bayangkan, Boleh piramida pakai paling gue? satu dari 2.300 belum batu. Kalau kita Foto. lihat, Bapak Ibu, Oh iya, bentar. dari 5 sampai 15 ton. Berapa tahun ini?